Assalamualaikum sahabat solih solihah. Apa kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan terus semangat untuk belajar. Materi kali ini adalah memahami rukun Islam. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Kami ridho bahwa Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, serta Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasul. Ya Allah, tambahkanlah terhadapku ilmu, serta berikanlah aku pengertian yang baik. Amin, ya Rabbal Alamin. Hai sahabat solih-solihah, ketemu lagi dengan saya hari ini. Kita akan memahami rukun Islam, 5 prinsip dasar yang menjadi pondasi kokoh dalam praktik keagamaan umat Islam. Ayo kita mulai. Pemahaman rukun Islam. Rukun Islam adalah 5 prinsip dasar yang merupakan pondasi dari praktik keagamaan umat Islam, yaitu syahadat atau pengakuan iman, sholat atau sembahyang, zakat, sumbangan wajib, puasa, menahan diri, dan haji, ibadah perjalanan menuju ke Mekah. Rukun Islam yang pertama adalah syahadat. Syahadat adalah pengakuan keyakinan fundamental dalam Islam, menyatakan bahwa hanya ada satu Tuhan, yaitu Allah, dan Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Ini adalah dasar iman bagi umat Islam. Syahadat terbagi menjadi 2, yaitu syahadat tauhid dan syahadat rasul. Syahadat tauhid ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi asyhadu alla ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Dan yang kedua adalah syahadat rasul. Syahadat rasul yaitu syahadat yang ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW yang berbunyi wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Rukun Islam yang kedua adalah sholat. Sholat adalah ibadah utama dalam Islam, di mana seorang muslim berkomunikasi langsung dengan Allah. Dilakukan 5 kali sehari sesuai waktu yang telah ditetapkan. Sholat melibatkan gerakan fisik dan bacaan doa. Sahabat solih-solihah, bagaimana jika kita meninggalkan sholat? Ya, benar. Jika kita meninggalkan sholat, maka akan mendapatkan dosa. Nah, dengan demikian, dengan melakukan ibadah sholat, maka menjadi jalan untuk lebih dekat dan bertakwa kepada Allah. Apabila kita terbiasa untuk menjalankan ibadah sholat, maka tidak akan merasa terbebani karena sholat. Sholat adalah tiang agama bagi Islam. Sholat dalam bahasa memiliki arti doa, sedangkan menurut istilah, sholat adalah salah satu macam ibadah yang terdiri dari beberapa bacaan dan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Rukun Islam yang ketiga adalah zakat. Zakat adalah sumbangan wajib yang diberikan oleh umat Islam kepada yang membutuhkan. Itu merupakan salah satu rukun Islam dan ditujukan untuk mengurangi kesenjangan sosial dan mendukung keadilan ekonomi. Dalil Al-Quran menyebutkan dalam surat At-Taubah ayat 103, ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Zakat itu terbagi menjadi 2. Yang pertama zakat fitrah,
dan zakat mal. Zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan atas setiap jiwa, baik lelaki atau perempuan muslim yang dilakukan pada bulan Ramadan. Sedangkan zakat mal adalah zakat yang dikenakan atas segala jenis harta yang secara zat maupun substansi perolehannya tidak bertentangan dengan ketentuan agama. Sebagai contoh, zakat mal terdiri dari uang, emas, surat berharga, penghasilan profesi, dan lain sebagainya. Zakat dikeluarkan dari harta yang dimiliki, akan tetapi tidak semua harta terkena kewajiban zakat. Syarat dikenakan zakat atas harta diantaranya: 1. Harta tersebut merupakan barang halal dan diperoleh dengan cara yang halal juga. 2. Harta tersebut dimiliki penuh oleh pemiliknya. Harta tersebut merupakan harta yang dapat berkembang. Harta tersebut mencapai nisab sesuai jenis hartanya. Harta tersebut melewati haul dan pemilik harta tidak memiliki hutang jangka pendek yang harus dilunasi. Siapa saja sahabat solih yang mendapat zakat atau yang menerima zakat? Yang menerima zakat ada 8 golongan. Yang pertama, fakir. Fakir itu mereka yang hampir tidak memiliki apa-apa sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidupnya. Yang kedua, miskin. Mereka yang memiliki harta namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar kehidupan. Yang ketiga, amil. Mereka yang mengumpulkan dan mendistribusikan zakat. Selanjutnya, mu'alaf. Mereka yang baru masuk Islam dan membutuhkan bantuan untuk menguatkan dalam tauhid dan syariah. Yang kelima, riqab. Budak atau hamba sahaya yang ingin memerdekakan dirinya sendiri. Gorim. Mereka yang berhutang untuk kebutuhan hidup dalam mempertahankan jiwa dan izahnya. Fisabilillah. Mereka yang berjuang di jalan Allah dalam bentuk kegiatan dakwah, jihad, dan sebagainya. Dan yang terakhir, Ibnu Sabil. Mereka yang kehabisan biaya di perjalanan dalam ketaatan kepada Allah. Rukun Islam yang keempat adalah puasa. Puasa adalah ibadah di mana umat Islam menahan diri dari makan, minum, dan perilaku tertentu dari terbit fajar hingga terbenam matahari selama bulan Ramadan. Ini merupakan kewajiban dalam agama Islam. Rukun Islam yang kelima adalah haji. Haji adalah ibadah perjalanan ke kota suci Mekah yang wajib bagi umat Islam yang mampu secara fisik, finansial, dan logistik. Ini dilakukan setiap tahun pada bulan Zulhijjah. Sahabat solih solihah, kesimpulannya, rukun Islam merupakan 5 pilar utama yang membentuk dasar praktek keagamaan umat Islam. Dengan melaksanakan syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Umat Islam mengikat diri pada kewajiban iman, ibadah, dan sosial. Rukun Islam memperkuat hubungan individu dengan Allah, komunitas, dan lingkungan sekitarnya, mengarah pada pembentukan karakter yang taat, bertanggung jawab, dan berempati. Selamat belajar dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.